Orang tuaku adalah orang terkaya di kota. Aku seperti pengemis. Bahkan ada rumor bahwa aku adalah monster. Suatu hari ibuku memberiku kalung yang aneh. Ini adalah kalung sihir leluhur kita. Kau harus menghargainya. Ibu, apa ini benar? Kalung itu akan memberitahumu sendiri. Aku membuka kalung itu dengan penasaran. Ini adalah cermin. Tapi keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Ibuku pingsan tak jelas. Dan itu membuat ayah dan aku sangat sedih. Saya tidak berpikir bahwa beberapa hari kemudian perusahaan ayah juga bangkrut. Kami pun beranjak dari villa. Untuk mendukungku, ayah harus pergi ke lokasi konstruksi untuk pekerjaan yang sulit dan monoton. Suatu hari aku menemukan surat yang ditinggalkan oleh ibuku. Tapi yang mengejutkan adalah bahwa saya melakukan apa yang saya katakan ini terakhir. Tak disangka mereka membuat makanan bintang 5. Tepat ketika aku dan ayahku bahagia, Tuan Tanah mengetuk pintu. Kita diminta untuk membayar sewa. Silakan memiliki beberapa hari lagi. Jika Anda tidak membayarnya setelah 2 hari, Anda akan memindahkan saya segera. Aku berharap bisa membantu ayah. Lalu aku memikirkan kalung ajaib itu. Aku tidak menyangka bahwa aku baru saja membuka kalung itu. Satu-satunya cara di otak adalah kehamilan. Saya ingin menjual piring saya, makanan yang saya masak keesokan harinya, dan itu mendapat pujian tinggi semua orang. Melalui usaha ayah saya dan saya, kami membayar sewa dengan cepat. Suatu hari, saya bertemu dengan seorang gadis aneh di sebelah rumah. Untuk berteman dengannya, aku mengiriminya makanan lezat yang kumasak. Tapi aku baru saja tiba di depan pintu rumahnya. Aku mendengar pertengkaran datang dari rumah. Aku baru saja akan berbalik dan pergi. Saya berhubungan seks dengan orang itu. Kenapa kau mengintip rumahku? Aku tinggal di sebelah. Aku hanya ingin kau mencobanya. Pizza saya. Aku paling suka pizza. Dan ternyata namanya adalah Maggie. Suara di dalam rumah barusan orang tuanya berdebat. Mereka selalu bertengkar, dan itu benar-benar membuatku speechless. Apakah orang tua Anda seperti ini? Aku tidak ingin membicarakan ibuku pada orang asing. Aku harus menipunya. Orang tua saya memiliki hubungan yang sangat baik. Tapi sekarang ibuku sudah pergi ke luar negeri. Dan kemudian Maggie dan aku menjadi bestie. Tidak peduli apa yang kita lakukan, kita akan bersama. Tapi hari pertama sekolah, tanpa diduga aku melihat Maggie bersama anakku yang sudah meninggal, Wenji. Maggie datang padaku dan berkata, Wenji bilang aku luar biasa. Dia juga ingin mengundang saya untuk menjadi pemimpin cheerleader. Maggie, jangan percaya Wenji. Dia sering menggertakku. Tapi aku selalu berpikir Wenji tidak seperti orang jahat. Suatu hari ketika makan, Wenji menemukan Maggie. Dia ingin mengundang Maggie pergi ke pestanya. Apakah Luna bisa berpartisipasi? Tentu saja. Tapi aku punya satu syarat. Kau harus menjadi pelayanku hari itu. Dan membantu saya membuat 100 orang untuk bersalah atas suatu tindakan. Saya dengan senang hati menerima pesanan Anda. Tapi aku bukan pelayan. Maka jangan menyesalinya. Aku juga ingin membayar gajimu 2 kali lipat. Setelah mendengar ini, saya benar-benar marah. Tapi aku tidak ingin menolak perintah besar seperti itu. Aku masih berjanji padanya. Segera saya membuat 100 pesanan makanan untuk bersalah atas suatu tindakan. Dan meminta ayahnya untuk mengirimkannya. Bisa menjadi selir astronomi, jadi dia mengeluh ke departemen makanan. Alasan untuk keluhan adalah bahwa Wenji memperlakukan makanan saya memiliki alergi. Setelah itu, bisnis foto Z saya dibatalkan. Aku akan gila dengan kemarahan. Keesokan harinya aku menemukan Wenji. Tapi dia sangat senang melihatku. Dan itu membuatku semakin marah. Wenji harus menarik keluhanmu. Aku akan mengembalikan uangmu. Kau pikir aku butuh uang? Hanya kau yang ingin melawanku. Wenji, kau sangat buruk. Maggie, bagaimana kau bisa berteman dengan orang seperti ini? Oke, kalau begitu, Maggie, aku mendengarkanmu. Kau pilih aku atau dia? Tapi Maggie tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat keluar jendela. Bekerja dalam rangka mendapatkan biaya hidup. Saya menjadi pekerja paruh waktu di sebuah restoran. Pada suatu malam ketika saya bekerja untuk bersalah atas suatu tindakan, aku bertemu dengan seorang anak laki-laki aneh. Tidak hanya dia memberi tip kepada saya dan berikan tanda tangannya. Untuk apa saya perlu tanda tangan Anda? Maka jangan menyesalinya. Apakah Anda tidak gadis? Anda memiliki pelanggan lain yang memesan mie. Mohon maaf, tidak pernah berbicara padaku seperti orang ini. Kau terlalu narsis. Apakah Anda pikir dunia akan mengelilingi Anda? Tolong keluar dari jalan cepat. Tapi saat dia melepas kacamata hitamnya, semua orang di restoran bersorak. Apakah Arthur benar-benar kau? Aku penggemar beratmu. Tiba-tiba sekelompok orang bergegas ke arahnya. Kemudian orang 50 gram hitam membawanya keluar. Aku mencari informasinya begitu aku sampai di rumah. Dan ternyata dia adalah superstar Arthur yang paling populer. Aku langsung kaget. Keesokan harinya, bos datang kepada saya dan berkata Arthur akan mengadakan pesta di restoran. Dan dia juga mengundang banyak teman superstar. Luna, aku ingin kau menjadi kepala koki. Ini juga merupakan kesempatan yang baik bagi Anda untuk menunjukkan keterampilan masa Anda. Dan itu membuatku sangat bahagia. Mereka juga sangat puas dengan masakan saya. Ketika bos memperkenalkan saya kepada Anda, aku melihat Arthur juga memperhatikanku. Tiba-tiba, jantungku terasa seperti hamil. Setelah itu, Arthur dan aku menjadi teman baik. Dan seorang astronom bernama Maggie menemukanku. Perkenalkan Arthur pada kami dengan cepat. Kenapa aku harus mendengarkanmu, Luna? Ayolah, jangan pikirkan itu. Arthur tak mau bicara denganmu. Apa kau tidak berani bicara seperti itu padaku? Aku ingin mengeluh tentangmu. Jika Anda ingin mengeluh, Anda bisa pergi. Aku baru saja akan berbalik dan pergi. Maggie mengambil cangkir itu, lemparkan padaku. Untung saja cangkir itu tidak mengenaiku. Ketika saya mengerjakan bahwa Arthur dari diskusi lapor online, Maggie bergegas ke arahku lagi. Tapi dia dimakan oleh kopinya sendiri. Dia tampak malu, dan itu juga ditertawakan oleh semua orang. Tapi aku tidak berharap bahwa itu Wenji adalah orang yang paling tertawa. Keesokan harinya, Maggie video call, dan itu diposting di internet. Maggie pun menjadi bahan ejekan. Dia juga menderita Wenji. Lalu aku melihat dia selalu sendirian di rumah. Aku mencoba menghiburnya, tapi dia menolak untuk berbicara denganku. Pada suatu malam, Maggie tiba-tiba menemukanku. Luna, aku sungguh minta maaf. Aku baru tahu sekarang. Kau satu-satunya temanku. Maggie, aku akan memberitahumu rahasia kalung itu. Benarkah? Tentu saja, karena kau sahabat terbaikku. Keesokan harinya, saya menerima kabar baik. Ayah bilang ibu sudah bangun. Saya ingin menyampaikan kabar baik ini dengan segera, berbagi dengan Maggie, tapi keluarganya pindah.